Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 28 April 2023, masih dalam suasana lebaran. Saya menghaturkan mohon ampun lahir dan batin pada kawan-kawan tani yang juga sedang merayakan Idul Fitri. Saya berada di lahan bawang merah di sawah yang umurnya sudah 12 hari setelah tanam dan melakukan pemupukan metode tugal yang sebetulnya sudah saya mulai sejak kemarin umur 11 hari, tetapi karena tiba-tiba hujan maka saya tunda dan lanjutkan hari ini. Mengenai alat yang saya gunakan akan saya review, meskipun ini bukan sebuah alat baru, temuan baru, tapi cukup membantu untuk membantu pemupukan. Jadi mengenai pupuk apa saja yang saya gunakan dan mengapa saya melakukan ini akan saya ulas. Kalau sekiranya bermanfaat silakan dipakai, silakan diabaikan juga. Yang jelas saya sekedar berbagi, sharing mengenai cara pemupukan yang berbeda dengan biasanya, karena biasanya melalui kocor. Kita akan melihat lebih dulu kondisi tanaman, kemudian melihat alat ini secara detail. Ini bawang merah umur 12 hari yang kelihatannya memang sudah membutuhkan nutrisi tambahan, karena nutrisi dalam umbi bawahnya mungkin sudah menipis. Seperti ini. Ada beberapa yang terganggu oleh herbisida pratumbuh gol dan prol atau prul, karena aplikasinya saya lakukan 3 hari dan 4 hari setelah tanam. Jadi ini peta ini 3 hari setelah tanam, di sana 4 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Kemarin hujan turun lumayan deras pada sore hari, dan nanti pukul 4 menurut perakiraan dari BMKG juga akan terjadi hujan petir, sehingga saya memutuskan melakukan pemupukan menggunakan metode tugal cokol. Alatnya berupa gejik, ditugal dulu, dibuat lubang semacam ini. Alatnya di sebelah mana tadi? Sebelah sana kayaknya, nanti kita lihatlah. Nah, ini memungkinkan pupuk bisa lebih tepat sasaran, begitu, lebih aman dari kemungkinan terguyur oleh air hujan yang dapat menggelontorkan pupuk itu ke parit, jatuh ke parit. Nah, itu kalau ditaruh di dalam lubang seperti ini, saya kira ini akan aman. Dan kalaupun kena air hujan mungkin ini akan tertutup. Bukan mungkin, memang yang terjadi adalah ketika saya bikin lubang semacam ini, ketika ada hujan, posisi lubang nyaris rata lagi. Sementara pupuknya tetap di dalam karena tertimbun tanah di sekitarnya. Nah, itu
saya kira efektif, meskipun dapat juga dibantah bahwa metode sebar pun, jadi ditabur secara merata begitu, itu juga nyatanya bisa panen. Nah, tetapi saya pendapat saya bisa keliru, bahwa andai kata tidak tercuci oleh air hujan, kemungkinan tanaman kawan-kawan yang pemupukannya menggunakan metode tabur akan lebih maksimal. Karena saya sudah pernah menggunakan metode tabur dan ternyata tidak efektif meskipun efisien. Jadi efisien itu mempersingkat waktu dan tentu saja tidak terlalu mengeluarkan banyak keringat lah, itu efisien. Tapi kalau efektifnya saya kira kurang. Mengapa tidak saya kocor? Karena saya ingin menerapkan metode lain, karena biasanya saya kocor 4 kali, kalau ini tugal 3 kali. Rencananya sih umur 10, 20, dan 30. Melihat juga perkembangan tanaman nanti. Lalu mungkin juga ada yang menganggap tabur itu lebih ringan dari sisi pekerjaan. Sesungguhnya tidak, karena kalau kita lihat kawan-kawan tani di Nganjuk biasanya membuat tembok dulu, artinya membuat lumpur ini ditempelkan di tepi bedengan, di pipinya bedengan, untuk menahan kemungkinan pupuk tercuci oleh air hujan atau karena siraman secara manual. Tetapi kita dapat mengatakan bahwa jika terjadi turun hujan dan posisi bedengan itu di tembok, maka ada kemungkinan air tidak cepat surut, tidak mengering. Dan kalau musim hujan, kalau masih ada hujan, itu cukup rawan bagi saya, karena air tidak lekas surut sehingga lembab terus-menerus, berpotensi mengundang aneka penyakit, spora, jamur, cendawan. Kecuali kalau masih masa awal vegetatif, sehingga ya saya kira di tugal ini lebih membuat efektif pemupukan, meskipun perlu juga mengeluarkan tenaga ekstra. Oke, jadi ini alat yang saya gunakan tadi, mereknya SAM 38 begitu. Saya beli secara offline setahunan lalu, hampir 2 tahun, karena awal tanam bawang merah itu juga sudah saya beli tapi tidak saya manfaatkan. Waktu itu harganya 200-an sekian lah, tidak, sekitar 250, dan saya kira ini banyak dijual di marketplace atau toko online. Kalau kesulitan nanti saya tempelkan link pembeliannya. Bukan saya yang jual tentu saja, saya hanya bantu menunjukkan linknya. Nah, pada pemupukan susulan pertama, karena sebelum tanam sudah saya taburi pupuk dasar, yaitu fosfat Florapos SP27. Jadi kandungan maksimalnya fosfatnya hanya 27%, lainnya ya bahan-bahan yang kurang penting lah. Saya gunakan 50 kilo waktu itu pupuk dasarnya. Nah, ini pupuk yang saya gunakan kali ini adalah Yaramila Unik dan Yaramila Winner. Yaramila Unik harganya 750.000, kandungannya NPK 16. Kalau Yaramila Winner itu 785.000 di daerah kami.
kandungannya juga NPK, tapi komposisinya rasionya berbeda-beda. Nah, ini sudah saya campur. Pencampurannya saya gunakan 2:1, 2 Yaramila Unik, 1 Yaramila Winner. Ini saya gunakan satu tangki ini, saya isi 15 kilo dulu untuk memperingan pundak. Jadi komposisinya berarti yang 5 kilo Winner, yang 10 kilo Yaramila Unik. Kemudian saya campur begini. Ini biasanya mungkin digunakan oleh kawan-kawan petani jagung. Nah, di sudut ini ada lubang yang mengarah ke selang spiral semacam ini. Biasanya selang untuk mesin cuci ini. Ke sini. Kemudian jika ini ditekan ke tanah, maka dia akan otomatis keluar dari sini. Ini bisa disetel untuk mengatur seberapa banyak pupuk yang keluar. Sebenarnya kalaupun lubangnya kecil, keluarnya sedikit, tapi kalau menekannya lama ya banyak juga pupuknya, tapi kan itu akan memperlama pekerjaan. Jadi ini saya setel agak longgar, agak banyak, supaya lebih cepat ketika ditaburkan. Nah, kelemahan alat ini adalah menurut saya tidak bisa sekaligus membuat lubang atau tugal. Saya lihat di YouTube ada juga yang sudah membuat tambahan implemen alat di sini besi begitu, yang setelah ditugal dibuat lubang di tanah di sini, di ujung sini, dari besi tambahan. Kemudian pupuknya akan otomatis keluar dan mengalir ke bagian lubang itu. Nah, kalau ini kita menggejiknya, mendorongnya ke tanah itu pada bagian lubang, jadi harus pas. Nah, alat itu yang di YouTube itu harganya 650.000 termasuk tangkinya inilah. Sekarang saya sudah punya tangki. Kalau beli itu harus dengan tangkinya, kan ya sia-sia juga. Saya kira idealnya itu hanya dijual alat pelengkapnya saja, supaya memudahkan kawan-kawan tani yang membutuhkan. Itu akan sangat mempercepat. Jadi sekali jalan itu melubangi, membuat lubang sekaligus menabur pupuk. Kalau ini memang harus dilubangi dulu menggunakan gejik manual yang ujungnya dari besi lancip. Setelah itu jalan lagi untuk urusan menabur. Cukup merepotkan, tapi ini akan, saya kira, lebih bagus dibanding metode tabur. Meskipun dalam hal bertani ini tergantung banyak hal. Kalaupun pupuknya bagus, jika ternyata perawatannya, spraynya juga tidak rutin, fungisidanya terutama tidak tepat, juga dapat mempengaruhi hasil panen. Oleh karena itu saya kira ini adalah salah satu ikhtiar untuk ya merawat bawang merah sebaik-baiknya, dengan harapan tentu saja panennya bagus. Saya kira itu dulu kawan-kawan. Jika ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Saya akan senang hati menjawabnya melalui kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.